Shalom, selamat malam Bapak-Bapak semua. Mula pertama saya ucapkan terima kasih kepada ANC Bandung yang sudah memberi kesempatan pada saya untuk menyampaikan atau berbagi firman Tuhan. Ya juga shalom kepada Bapak-Bapak senior, Pak Juli, Pak Paul Saitun, ya yang di MP. Mari sama-sama saya diberi sebetulnya judul yang diberikan panitia tentang doa ya, tapi saya tergerak untuk menyampaikan firman Tuhan tentang don't lose heart, jadi jangan tawar hati. Coba saya akan share untuk PowerPoint ya. Oke, mungkin saya perkenalan dikit ya Bapak-Bapak sekalian. Saya, ini suara saya jelas ya? Pak Andri jelas? Jelas ya? Pak, bagus Pak, clear. Ya, soalnya kalau Zoom ini khawatirnya suaranya nggak jelas ya. Jadi saya 3 orang anak, semua laki-laki. Jadi yang pertama sudah menikah, yang kedua sekarang lagi di Taiwan, dan yang ketiga masih kuliah di Universitas Petra. Ya. Nama saya Markus Lewi Santoso. Nah, Bapak-bapak sekalian, ya pernah nggak ke GBPS Smart Bibis? Saya beberapa kali ke beberapa GBPS, ada yang saya tanyai, ya ada yang pernah, ada yang nggak pernah. Kalau Pak Juli dan Pak Paul Saitun, ya sering ya. Jadi nggak tahu kalau Bapak-bapak sekalian yang di GBPS di masing-masing tempat yang berbeda-beda, tetapi secara histori GBPS Smart Bibis ini adalah yang pertama kali berdirinya untuk GBPS. Oke. ANC Pria GBPS ya seminar tanggal 17 September 2020. Saya menyampaikan firman don't lose heart ya. Oke, kita coba baca Amsal pasal 24 ayat 10. Amsal pasal 24 ayat 10, demikian firman Tuhan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, tawar itu dalam bahasa dalam KBBI adalah tidak ada rasa, ya, atau hambar. Jadi sesuatu kalau tidak ada rasa atau hambar itu tidak akan menarik. Ya. Jadi misal kalau kita makan makanan yang memang sebetulnya diperlukan garam, tetapi tidak diberi garam, maka akan menjadi hambar. Dan tentunya makanan seperti itu tidak akan menjadi enak. Roti tawar kalau dimakan tanpa tambahan mentega, selai atau misis coklat, maka akan jadi kurang enak. Ya meskipun ada orang tertentu yang hanya makan roti tawar ya. Tapi kalau saya makan roti tawar, biasanya saya akan mentega atau selai ya. Masa pandemi COVID-19 ini dapat mengakibatkan hati menjadi tawar karena pandemi COVID-19 ini berakibat bukan hanya tentang kesehatan, tapi juga tentang ekonomi, ya. Jadi ini kita harus betul-betul untuk menjaga hati kita. Kalau hubungan suami istri menjadi tawar, hambar, maka perlu diperbaiki dalam relationship. Nah, kalau dalam pelayanan hati sudah menjadi jenuh, ya kadang-kadang kita pelayanan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa menjadi jenuh, kadang bisa stagnan. Bahkan bisa ada kepahitan karena bersentuhan dengan jemaat, dengan sesama pelayanan, maka bisa tawar hati, maka diperlukan untuk dicas kembali. Hati adalah pusat kehidupan, jadi kalau hati tidak ada rasa, maka berhati-hatilah. Nah, tadi dikatakan pada masa kesesakan itu the day of adversity, atau time of trouble. Ya. Dalam Alkitab terjemahan lama dikatakan masa kesukaran. Terjemahan sehari-hari keadaan gawat. Nah ini kan sekarang yang sedang
kita hadapi. Jadi ya bahkan ini sampai ke seluruh dunia ya. Kita menghadapi masa-masa seperti ini, masa-masa sekarang. Keadaan kuat. Suaranya jelas deh. Ya, saya terus ya. Nah, kemudian hidup tidak selalu lancar, cuaca saja kadang bisa berubah. Kadang mendung, kadang hujan, kadang disertai angin keras, dan sebagainya. Dalam perjalanan dengan mobil, kalau kita ke Jakarta atau ke Bandung, kadang jalan bisa belokan tajam. Kadang jalan bisa bergeronjal, naik turun, dan sebagainya. Nah, itulah kehidupannya. Lah, kecilah kekuatanmu, atau terjemahan Alkitab sehari orang yang lemah. Jadi kalau kita menjadi tawar hati pada masa-masa seperti ini, kita menjadi orang yang lemah atau kekuatan terbatas, tidak berdaya. Nah, kita melihat tentang tawar hati ini, kita melihat tentang Nabi Elia. Ya, Nabi Elia ketika di Gunung Karmel, Nabi Elia itu mengalahkan 450 orang Nabi Baal dan 400 orang Nabi Asyera. Ya, Nabi Elia sendirian melawan mereka. Dan ketika mereka mempersembahkan korban 150 orang, mereka menoreh-noreh badannya dan tidak terjadi apa-apa. Ya, tetapi ketika Nabi Elia seorang diri, bahkan korban bakaran itu diberikan air, dan itu terjadilah kuasa Tuhan yang luar biasa, sehingga akhirnya 450 orang Nabi Baal, 400 orang Nabi Asyera ini dihukum, dipenggal kepalanya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ketika Nabi Elia akhirnya pergi ke Gunung Horeb, Nabi Elia diancam dengan Isabel. Apa yang terjadi? Nabi Elia mengalami mengalami kejenuhan, mengalami tawar hati. Sehingga terjadi Nabi Elia ini menjadi takut. Nanti Bapak-bapak bisa baca ayat 3. Elia menjadi takut. Kemudian Elia minta mati. Nah ini bagaimana seseorang yang dalam sekejap ya mengalahkan jumlah yang banyak nabi-nabi, tapi dalam sekejap minta mati karena ancaman daripada Isabel. Jadi betapa kita ini harus menjaga supaya tidak menjadi tawar. Alasannya, jadi ayat 10, hanya seorang diri yang masih hidup. Ya, ancaman dicabut nyawanya. Jadi kita melihat Nabi Elia yang luar biasa seperti itu pun kalau mengalami dalam ketawaran hati sampai bisa seperti itu. Nah, ini apakah bisa terjadi ya? Ya, kalau dalam Alkitab bisa terjadi, tentunya kalau kita melihat apa yang saya sampaikan ini menjadi pembelajaran bagi setiap kita para pelayan Tuhan. Bapak-bapak pernah mendengar seseorang yang bernama Charles Templeton. Charles Templeton ini adalah seangkatan dengan Billy Graham. Sebetulnya ada 3, nanti Brown Clifford juga saya sampaikan. Charles Templeton ini lahir di Toronto 7 Oktober 1915, kemudian meninggalnya 2001, ya cukup lama. Pada dekade 1940 sebagai penginjil yang sangat disegani bersama-sama dengan Billy Graham. Sampai pada tahun 1949, Charles Templeton ini menjadi seorang yang agnostik. Ya, karena pada waktu itu teologi pada tahun-tahun itu sedang menyerang orang-orang percaya. Jadi sehingga menjadi agnostik, menjadi meninggalkan iman Kristus. Gara-garanya sebuah gambar yang dalam majalah Life, yaitu seorang wanita berkulit hitam di Afrika Utara yang sedang menggendong anak bayinya yang sudah mati. Langit memohon hujan kepada Allah dengan ekspresi putus asa. Sehingga ketika Templeton memandang gambar tersebut dengan pertanyaan, mungkinkah kita percaya pada pencipta yang penuh kasih dan kepedulian, padahal yang diperlukan wanita ini adalah hujan, tetapi Allah tidak bisa memberikan.
Jadi coba kita lihat Charles Templeton yang begitu luar biasa, tapi bisa mengalami seperti itu. Ya karena melihat hal seperti itu menjadi tawar hati. Nah, kemudian ada lagi yang sama-sama, itu namanya Brown Clifford. Ya, Brown Clifford ini lebih parah. Jadi Brown Clifford ini sama, mereka bertiga pada zaman itu sebagai penginjil sangat disegani bersama-sama dengan Billy Graham dan Charles Templeton. Ya, penginjil yang sangat bertalenta dan berapi-api pada usia 25 tahun, menyentuh lebih banyak lagi kehidupan, mempengaruhi banyak pemimpin, dan mencatat lebih banyak kehadiran jemaat dibandingkan pendeta lain. Luar biasa. Ya, jadi Brown Clifford ini juga luar biasa. Kemudian para pemimpin nasional bersaing untuk mendapatkan perhatiannya karena dia tinggi, tampan, gagah, dan cerdas. Hollywood mencoba untuk memberikan peran utama pada dirinya dalam film terkenal The Rock. Ya, Clifford memiliki segalanya. Ini seorang hamba Tuhan yang jadi aktor dan luar biasa. Tapi akhirnya gimana? Ini sungguh sangat drastis ya. Pada tahun 1954, Clifford kehilangan keluarga, pelayanan, dan kesehatannya. Bahkan dia kehilangan kehidupan karena kecanduan alkohol. Ya, tidak bertanggung jawab dalam keuangan, meninggalkan istri dan kedua anaknya yang Down syndrome tanpa uang. Pengkhotbah yang dulunya terkenal ini meninggal dengan menderita sakit sinosis hati di usia 35 tahun di sebuah hotel kumuh di tepi kota Amarillo, Texas. Ya, meninggal dalam keadaan yang menyedihkan, tidak terhormat, dan tidak terdengar. Beberapa pendeta berkumpul untuk membelikan sebuah peti mati yang murah. Ya, mereka mengirimkan tubuhnya kembali ke daerah pantai timur di Amerika, di mana dia dikuburkan di pemakaman orang miskin. Jadi, yang saya beri contoh ini adalah sesuatu kenyataan atau kejadian yang ada, ya, yang pada tahun 1945. Nah, sekarang bagaimana supaya kita tidak tawar hati? Ya, mari kita sama-sama belajar bersama-sama. Saya pun perlu belajar. Ya, karena menghadapi kondisi ini, kadang-kadang kita harus betul-betul lebih dekat kepada Tuhan. Dalam Ulangan pasal 1 ayat 28, coba kita baca Ulangan pasal 1 ayat 28. Dikatakan, kemanakah pula kita maju? Ini tentang 12 orang yang disuruh mengintai ya tanah Kanaan. Kemanakah pula kita maju, saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar, ya, dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Nah, ini tentang kisah, ya Bapak sekalian kan sering mungkin mendengarkan ya tentang 12 pengintai. Jadi pada waktu itu Musa menyuruh 12 pengintai itu daripada 12 suku bangsa Israel ya untuk mengintai daripada tanah Kanaan. Jadi ketika mereka sampai ke sana akhirnya pulang dengan kondisi yang sama-sama dilihat sama, tapi pulang dengan mengatakan bahwa kota Kanaan itu ya memang di sana anggur begitu besar dan buah-buah begitu banyak, tetapi orang enak itu kita ini seperti belalang. Ya. Tetapi dua orang yaitu Yosua Kaleb akhirnya berkata beda, kita pasti bisa mengalahkan. Nah, kalau kita melihat seperti ini, apa yang kita dapatkan? Yang pertama yaitu memiliki pandangan ke depan. Menghadapi kondisi pandemi COVID ini, ya Bapak-bapak sekalian, ya pengalaman saya di gereja tempat saya ini sebelum-belumnya belum pernah untuk membuat suatu ibadah online ya. Tapi karena dengan kondisi seperti itu jemaat tidak bisa beribadah, akhirnya memaksa kita untuk bisa mengadakan ibadah online. Dan itu membuat kita bisa memiliki pandangan ke depan. Ya. Pandangan ke depan ini sangat perlu ya dalam kehidupan setiap kita. Ya. Oke. Ya, itu tentang riwayat ke-12 pengintai. Saya tidak berpanjang di dalam poin pertama, saya kira Bapak-bapak sekalian mengerti maksud saya. Kita akan melihat hal yang kedua.
Hal yang kedua kita baca di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Coba Bapak perhatikan, tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, ini kisah, ini adalah perkataan yang dikatakan oleh Yosua. Ya, Yosua setelah pergantian daripada Musa, regenerasi daripada Musa, Yosua ini memegang pimpinan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Ya, ketika menghadapi Yeriko, tembok Yeriko, Yosua ini mengatakan kepada bangsa Israel, jangan tawar hati, ya, jangan kecut. Ya, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Akhirnya Yosua diperintahkan oleh Tuhan untuk mengelilingi tembok Yeriko. Ya, hari pertama 1 kali, sampai hari kedua 1 kali, ya sampai hari ke-7 7 kali. Dan apa yang terjadi? Karena mereka mentaati perintah Tuhan, akhirnya tembok Yeriko bisa runtuh. Nah, yang kedua kita harus menyadari bahwa Allah beserta. Ya. Jadi Yosua menyadari bahwa Allah beserta dalam kehidupannya, meskipun menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk, bangsa Israel yang dipimpin Musa ketika tidak ada air, mereka marah, ketika makanan hanya dari burung, mereka marah, dan mereka selalu mengatakan bahwa di Mesir itu lebih enak. Ya. Jadi yang kedua, menyadari Allah beserta. Kita melihat Yosua pun banyak ya, kalau kita lihat banyak kali mengatakan dalam Yosua mengenai tawar hati, yaitu ketika ada dosa dan hukuman Akan. Hukuman Akan ini adalah ketika bangsa Israel berperang melawan Ai, mereka mengatakan Ai itu kecil, kita pasti bisa mengalahkan. Tapi karena hal itu akhirnya ada dosa yang dibuat Akan, itu bangsa Israel bukan menang, malah dikalahkan oleh bangsa Ai yang kecil. Dan itu membuat hati Yosua menjadi pilu, hati Yosua menjadi sedih. Ya, Yosua 7 ayat 5 mengatakan, lalu tawar hatilah bangsa itu amat sangat. Ya. Dan Yosua 8 ayat 29 Ai dibinasakan. Yosua 8 ayat 1 mengatakan, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Ya, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah. Ya, majulah ke. Ya, ini kita melihat jadi Yosua itu berbicara bahwa Allah beserta. Ya, kita menghadapi hari-hari seperti ini biar kita tetap menyadari bahwa Allah beserta dalam setiap kehidupan kita, baik kita di pekerjaan, baik kita di pelayanan, baik kita dimanapun berada. Oke, yang ketiga kita lihat dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-32. Ini tentang Daud yang mengalahkan Goliat. Ya, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Ketika ada Goliat berkoar-koar, Saul itu sangat tinggi ya. Saul itu tingginya cukup lumayan. Tapi Saul tidak berani melawan Goliat. Goliat itu lebih tinggi. Dan banyak orang-orang yang gagah perkasa tidak berani. Tetapi Daud mengatakan, janganlah seorang menjadi tawar hati. Karena dia hambamu ini, aku akan pergi melawan orang Filistin. Kenapa Daud berani mengatakan seperti itu? Kalau kita melihat dalam Alkitab, Daud ini ketika diperintahkan oleh ayahnya Isai untuk mengembalakan domba kambing hanya 1 atau 2, Daud itu betul-betul melakukan tugasnya dengan baik. Sehingga suatu saat ada beruang, ada harimau menerkam daripada gembalaannya, Daud itu menjaganya. Dan Daud tidak lari, tapi Daud itu mengalahkan. Dan itu menjadi pengalaman hidup dalam kehidupan Daud. Jadi yang ketiga kita belajar untuk agar menjadi tidak tawar hati adalah milikilah pengalaman bersama Tuhan. Seringkali saya mengatakan kepada jemaat bahwa kekristenan itu bukan hanya secara liturgi ataupun hanya secara kebiasaan, ya rutinitas, tetapi kekristenan itu adalah pengalaman hidup kita bersama-sama dengan Tuhan.
Ya, yang bisa membuat kita tidak menjadi tawar hati kalau kita memiliki pengalaman bersama Tuhan seperti Daud ini. Ya. Jadi Daud di medan pertempuran, ya pengalaman Daud menghadapi singa dan beruang. Oke, kita lihat yang keempat. Ya, karena saya lihat batas waktunya juga 30 menit, saya akan cepat dikit ya. Kita baca dalam 2 Korintus pasal 4. Pasal 4 ayat yang ke-16. Ya, ini judul konteksnya daripada Rasul Paulus menuliskan adalah tawar hati ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dari sehari dibaharui dari sehari ke sehari. Saya coba bacakan semua. Ya, ayat 17 mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Jadi yang keempat, kita belajar bahwa biarlah kita tetap memprioritaskan nilai-nilai kekekalan. Ya, seperti Rasul Paulus mengatakan, manusia lahiriah kami semakin merosot. Ya, Bapak-bapak sekalian, kita kalau makin bertambah tua itu tenaga kita makin kurang ya. Saya masih ingat kalau saya masih dulu umur 30, 35, kalau kerja itu ya bisa sampai cukup malam ya. Tapi kalau sekarang sudah umur saya sudah 59 Bapak ya. Jadi agak beda ya. Jadi tenaganya sudah beda. Jadi manusia lahiriah semakin merosot, tapi manusia batinia ini biar kita dibaharui dari sehari ke sehari. Artinya biar kita memprioritaskan. Ya, ayat 18 ya juga mengatakan melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara. Sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi yang keempat, biar kita tetap memprioritaskan nilai kekekalan. Ya, beberapa hari ini bukan banyak ya. Kemarin ada ibadah jemaat yang meninggal ya umur 94 tahun ya. Sakit 12 tahun. Ya, tapi kemurahan Tuhan meninggal bukan karena COVID ya. Bapak-bapak tahu kalau meninggal karena COVID itu tidak bisa ditaruh di tempat seperti di jasa begitu ya. Jadi kalau seseorang meninggal karena COVID itu akan 1 hari sudah selesai untuk dimakamkan. Ya, tadi besok juga ada pemakaman. Nah, kita kalau melihat kita hidup di dunia ini, Musa mengatakan dalam kitab Mazmur umur manusia itu 70 tahun, kalau 80 tahun selebihnya karunia. Kalau dibandingkan dengan kekekalan, kita umur di dunia ini tidak ada apa-apanya. Jadi kalau kekal itu selama-lamanya. Jadi biar kita tetap di dunia ini melayani dengan baik, tapi tetap kita bekerja dengan baik. Tapi prioritas kita bukan di dunia ini. Prioritas kita adalah di dalam kekekalan. Nah, oke. Kita melihat, tadi saya sudah memberikan contoh, kita akan melihat. Nah, ini baru-baru aja terjadi. 2 orang ya, satunya bernama Joshua Harris. Ini 2 tokoh Kristen, ini meninggalkan Yesus. Ini baru-baru aja terjadi 2019. Ya, Joshua Harris ini founder dari Covenant Life Church di Gettysburg, Maryland. Ya, penulis buku laris I Kiss Dating Goodbye. Jadi dia seorang pastor dan dia seorang penulis. Ini bukunya jutaan ya. Tapi pada Instagram 26 Juli 2019, jadi masih baru loh. Ya, belum 1 tahun, menyampaikan tidak lagi menjadi seorang Kristen. Dan setelah menceraikan istrinya, Shannon Harris, yang sudah dinikahi selama 21 tahun dengan 3 orang anak. Ya, jadi itulah bahayanya tawar hati ya.
sudah mengiring Tuhan begitu lama, tapi akhirnya tidak mengakhiri dengan baik. Marty Sampson, ini juga seorang pemuji di Hillsong. Hillsong itu di Australia. Worship leader di Hillsong, kalau Bapak-Bapak bisa melihat dan membuka, itu banyak puji-pujiannya yang membawa hadirat Tuhan. Ya, tapi pada Agustus 2019 menyampaikan tidak lagi menjadi seorang Kristen. Jadi orang-orang Kristen di dunia ini jadi kaget. Kenapa? Ya salah satunya dia tawar hati karena banyak pemimpin-pemimpin yang bersalah tetapi tidak berani mengakui kesalahan. Akhirnya karena ketawaran hati ini dia tidak lagi menjadi orang Kristen. Jadi mengingkari imannya. Kekecewaan pada pemimpin Kristen. Nah, Bapak-bapak sekalian, kita melihat, saya pun ya kadang-kadang melihat kondisi ini, saya berdoa Tuhan kuatkan setiap hamba Tuhan. Ya setiap kita mengalami pergumulan yang hari-hari ini tidaklah mudah. Ya, tapi sekali lagi 4 hal itu kita pegang, dan yang terlebih sebetulnya begini ya. Yang terlebih sebetulnya kalau kita ini hari-hari ini seperti ini, kita harus makin suka duduk di bawah kaki Tuhan. Makin suka berdoa. Ya kakek saya mengatakan ya yang sering kita dengar, banyak doa banyak berkat. Tidak ada doa tidak ada berkat. Ya. Jadi itu bukan berkat itu bukan hanya sebetulnya bukan hanya secara materi, tapi berkat itu adalah berkat damai sejahtera. Berkat adalah berkat kehidupan sukacita. Ya uang itu bisa. Ya, kita memang memerlukan uang, ya, tapi uang bukan segala-galanya. Tapi sekali lagi berkat itu adalah berkat kalau rumah tangga kita harmonis, rumah tangga kita bahagia. Apalagi kalau kita berkat ini bagi pemimpin atau tim gembala itu kalau jemaatnya itu akur, nggak gegeran ya. Jemaatnya itu berakar dan bertumbuh ke arah Kristus, itu menjadi kebanggaan bagi kita gembala. Yaitu berkat. Dan itu ya sering-sering berdoa. Berdoa, baca firman, yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, jadi sekali lagi don't lose heart. Ya, ini saya cari gambar. Nah ini siapa yang ingat gambar? Ini mungkin Pak Paul ya yang paling ingat ya. Ini wajah GBPS Sawaan pertama 1940. Ya. Dan ini almarhum Father Funding kita, Pendeta Ishak Lewi Santoso, banyak doa, banyak berkat. Saya melihat almarhum Bapak Ishak Lewi Santoso ini finishing well, ya. Menyelesaikan dengan baik. Jadi sekali lagi, jangan kita tawar hati, sehingga tawar hati ini membuat kita tidak bisa finishing well. Jadi saya sudah memberi contoh bagaimana Charles Templeton yang luar biasa, gagah, penginjil, yang mempunyai intelektual, yang bahkan orang bisa mengatakan bisa mengalahkan Billy Graham. Tapi akhirnya karena tawar hati melihat dalam teologi yang saat itu berkembang adalah teologi saya tak lupa. Ya melihat sesuatu yang dia menjadi tawar hati. Brown Guilford. Ya kemudian yang baru-baru ini terjadi juga Joshua Harris. Ya, banyak sebetulnya saya belum menyebutkan, Bapak-bapak bisa juga melihat yang sekarang sedang banyak terjadi. Tapi biar kita tidak tawar hati sehingga kita bisa finishing well. Memulai pelayanan tidaklah sukar. Ya, orang yang memulai tidak sukar ya. Tapi untuk menyelesaikan dengan baik sangat diperlukan ketekunan dan kebesaran hati. Ya, jangan sampai seperti Rasul Paulus dalam Galatia mengatakan, kamu bodoh. Kamu memulai dengan roh, tapi mengakhiri dengan daging. Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Don't lose heart. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Markus buat berkat firman Tuhannya. Jangan tawar hati. Ini menjadi kekuatan kita di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah masalah dunia, bahkan negara kita, bahkan mungkin secara pribadi kita punya masalah.
Firman Tuhan mau mengingatkan kita, jangan tawar hati karena Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Oke, baik teman-teman semuanya. Ini kita masuk sesi terakhir, sesi Q&A, tanya jawab dan sharing. Silahkan mempersiapkan, boleh masuk ke kolom chatnya, ataukah bisa langsung bersharing. Silahkan angkat tangan. Sambil menunggu saya akan putarkan satu pujian yang berjudul dengan kata tenang. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Papa. Oh, Ya, puji Tuhan. Lewat pujian tadi kita juga boleh dikuatkan. Salah satu cara supaya kita tidak tawar hati adalah tenang dalam hadirat Tuhan, tenang dalam rencana Bapa di surga. Oke, saya persilahkan buat teman-teman yang mau sharing atau mau bertanya. Pak Markus sudah siap untuk menjawab sharing kita hari ini. Di kolom chat, ucapan terima kasih buat sharingnya Pak. Sama-sama. Silakan, ada yang mau sharing atau mau bertanya boleh? Pak Markus, tadi saya dengar cerita salah satu poin ketiga itu pengalaman bersama Tuhan ya Pak ya? Iya. Nah, pengalaman bersama Tuhan saya yakin itu bisa menjadi power atau kekuatan untuk kita bertahan, untuk kita bisa terus taat dan setia kepada Tuhan. Tapi tadi ada cerita-cerita juga bahwa hamba-hamba Tuhan yang sudah menginjil, yang pasti sudah baca Alkitab ya Pak ya. Mengapa pengalaman bersama Tuhannya tidak cukup buat dia bertahan Pak? Kira-kira hal prinsip apa Pak? Apa yang menyebabkan orang menjadi tawar hati itu Pak? Ya, tadi saya katakan memang ada beberapa contoh ya. Jadi seperti yang Charles Templeton itu yang luar biasa, tapi akhirnya juga karena tawar hati meninggalkan imannya, bahkan melihat kenyataan bahwa Tuhan itu pencipta, tapi kok tidak bisa memberikan air. Itu yang siapa itu Pak tadi? Halo? Halo Pak. Ya. Jadi Pak Andri, jadi Pak Andi, apa yang tadi saya akhirnya katakan kan hari-hari ini kita perlu ya terhubung dengan Tuhan dalam doa. Apalagi kita sebagai orang Pantekos yang bisa berdoa dalam roh, banyak mengambil waktu untuk bisa berdoa lebih banyak lagi ya. Supaya ada kedekatan, keterhubungan kita dengan Tuhan. Pak Markus, tawar hati ada identik dengan kehilangan pengharapan nggak Pak? Tawar Hopeless gitu Pak? hati, ya. Ada ya. Kehilangan pengharapan. Orang yang tawar hati jadi sudah nggak ada pengharapan. Tidak ada pengharapan ya Pak ya? Padahal firman Tuhan kan berkata, maka tinggallah ketiga hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ya, memang kasih itu yang paling besar ya, tapi kita perlu pengharapan. Ya, orang yang punya pengharapan, punya tujuan yang dicapai, itu tentunya tidak akan membiarkan hatinya menjadi tawar. Ya, amin Pak.
Ada Pak Jimmy mungkin mau berbagi sharing, Pak. Iya, Di unmute dulu, Pak. Ya, terima kasih Pak Andreas, Pak Markus, terima kasih untuk sharingnya. Ya, Pak Jimmy. Ya, ini juga konfirmasi karena kebetulan bukan kebetulan ya, minggu ini juga, minggu kemarin saya membahas hal yang sama soal tawar hati ini. Di ayat yang sama juga, ya Pak. Jadi sempat juga saya menyinggung soal Charles Templeton juga. Saya nggak tahu tuh kok bisa sama juga, terkoneksi, Pak ya. Ya, cuma saya menjelaskan mungkin dari sisi bahwa kasusnya Charles Templeton itu bahwa ternyata gini, kita perlu jangan membiarkan pikiran kita memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya kita pikirkan. Ya, jadi gara-gara dia melihat satu potongan koran itu, terus dia mengeraminya tiap hari, ya, akhirnya dia mempertanyakan eksistensi Tuhan, dan itu akhirnya dia tidak punya kekuatan apapun. Jadi mungkin yang kita bisa saya sampaikan prinsipnya adalah, yuk kita jangan memikirkan yang tidak seharusnya kita pikirkan. Ya, padahal sebenarnya Charles Templeton kan sebelumnya memang on fire sekali, Tuhan pakai sekali, tapi ternyata ya akhirnya dia meninggalkan ya, iman yang dia miliki. Ya. Saya kira itu jadi prinsip jangan memikirkan yang tidak seharusnya kita pikirkan. Oke, terima kasih Pak Jimmy buat sharingnya. Sebenarnya tragis juga ya Pak ya. Seorang yang tahu firman Tuhan, bahkan dipakai Tuhan, kok mau ngatur-ngatur Tuhan? Saya bingung, hanya oleh sebuah foto atau gambar yang mati gitu ya, dan dia pikirin sendiri Pak ya. Ya. Ya, Pak. Itu memang. Oh ya Pak Markus silakan Pak. Ya, jadi lihat bahwa kita ini manusia ini rentan ya. Apalagi kita orang percaya, bahkan kita yang hamba Tuhan sekali berapapun ya, kita tuh rentan untuk bisa menjadi tawar, menjadi stagnan. Ya. Jadi untuk hal itu maka kita betul-betul perlu dekat dengan Tuhan. Ya, kita membangun hubungan intim terus-menerus dengan Tuhan. Kalau kita belajar Charles Templeton ini, ketika dia luar biasa zamannya Billy Graham, Charles Templeton ini pernah kuliah. Jadi kuliah teologi. Jadi pada waktu itu kalau nggak salah, tadi saya cari lagi teologi apa tuh yang lagi hedonis atau apa ya, saya lupa. Itu membuat dia arahnya tidak lagi betul-betul ke Tuhan. Jadi arahnya, fokusnya sudah beda. Sehingga ketika seperti itu membuat hatinya menjadi tawar. Hatinya menjadi tidak ada Tuhan. Agnostik itu kan tidak percaya Tuhan. Itu juga ateisme ya. Jadi betapa jaraknya itu sangat mepet ya. Orang yang luar biasa dipakai Tuhan, begitu mudah untuk jatuh. Dan kita melihat beberapa hamba Tuhan yang saya tidak perlu sebutkan namanya, ya yang kita lihat bagaimana dia sudah mengalami seperti itu, tapi dekat dengan kejatuhan, begitulah. Yaitu tawar hati ya. Jadi kembali lagi kita belajar kepada almarhum Bapak almarhum Om Ishak Lewi Santoso ya. Sampai umur 98 tahun menyelesaikan finishing well. Ya. Jadi seringkali saya berkata zamannya kakek saya seperti itu, dia beli apa aja bisa. Jadi dia betul-betul untuk Tuhan. Itu luar biasa. Pak Andre dari Banjarmasin, silakan Pak. Terima kasih Pak. Saya mau sedikit berbagi. Begini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Pak Markus untuk renungan firman-Nya. Suara saya jelas ya Pak ya? Jelas Pak. Jelas. Saya berterima kasih untuk tema malam hari ini tentang tawar hati ya. Ya karena memang sebetulnya kondisinya persis itu saya alami 1 tahun yang lalu ya, tanggal 15 September mungkin sudah ada banyak kita yang tahu. Ya diantaranya memang Pak Markus sendirilah yang
lebih banyak tahu bagaimana keluarga saya. Saya kehilangan anak saya yang pertama tahun yang lalu waktu kecelakaan. Dia mau ibadah ke Serpong. Jujur, ya, kalau boleh saya katakan, anak ini merupakan anak pengharapan bagi saya, ya, anak kebanggaan semuanya. Dia anak yang baik, anak yang cinta Tuhan, ya, tidak pernah membantah orang tua, mengasihi Tuhan. Tetapi justru dia meninggal dengan cara yang tragis. Itu yang awalnya sebetulnya saya tidak bisa terima dengan Tuhan. Ya, tapi saya bersyukur kepada Tuhan, ya, karena sekalipun itu terjadi dalam kehidupan kami, ya kalau secara manusia mungkin saya sudah murtad, Bapak-bapak semua ya. Ya mungkin saya boleh dikatakan saya murtad, karena kalau saya melihat bagaimana, satu contoh juga tadi mengenai khotbah dari Pak Markus, ya begitu mudahnya orang tawar hati. Begitu mudahnya orang menggebu-gebu, bergelora dengan Tuhan, dan begitu mudahnya juga dia bisa meninggalkan imannya sama Tuhan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, tapi saya bersyukur kepada Tuhan, karena saya sadar dia bukan milik kami. Ya, kalau dulu saya biasa bawa renungan firman ketika di rumah duka, saya katakan, Tuhan mengasihi dia, Tuhan mengasihi orang ini sehingga Tuhan panggil. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan mengasihi, kenapa harus yang masih muda, Tuhan? Loh kan banyak masih yang tua, yang tidak produktif. Anak ini cita-citanya masih panjang. Dia punya cita-cita besar. Dia anak yang pandai. Bahkan, ya saya tidak menyombongkan diri. Jurusan yang dia ambil di Indonesia ini masih langka, Tuhan. Dia dapat beasiswa dari luar negeri. Pokoknya segala-galanya. Tetapi, di balik semua itu, ya akhirnya saya merenung kembali. Ternyata memang ini sudah jalan yang dia ambil. Dan saya bersyukur kalau di akhir hidupnya ada dua hal yang saya syukuri kepada Tuhan. Karena yang pertama, itu sudah pilihan dia. Dia kuliah di IPB di Bogor. Itu pilihan dia. Karena kemauan kami, dia tidak kuliah di situ. Yang kedua, sebetulnya pada kejadian itu harusnya dia ikut. Karena dia mau lomba paduan suara IPB, dia harus latihan terakhir. Tetapi kenapa di hari Minggu itu dia mengambil keputusan untuk pergi beribadah? Itu yang menjadi penghiburan bagi saya. Ya sekalipun memang langkahnya tidak sampai dia ke rumah Tuhan, tetapi niat hatinya pun itu sudah, bagi saya itu membanggakan kehidupan. Dan itu boleh saya katakan dia menjadi pahlawan iman kami. Itu yang membesarkan hati kami. Dan saya bersyukur lagi karena pada saat kejadian itu, di antara kami suami istri itu tidak ada istilahnya yang saling menghibur. Contohnya mungkin seperti istri berkata, sudahlah kuatkan hatimu. Demikian juga istri tidak. Itulah saya bisa membuktikan bagaimana kasih Tuhan itu ya benar-benar terjadi dalam rumah tangga kami. Ya memang saya sempat mengalami yang namanya ketawaran hati itu, tapi ya saya sempat dalam kira-kira 2 hari. Kemudian saya ditelepon oleh seorang hamba Tuhan. Dia katakan begini, orang biasa yang masih dalam duka seperti itu berharapkan dihibur ya Pak ya. Hamba Tuhan ini cuma katakan, kamu harus kuat, kamu harus tetap bisa menjadi saksi, dan jangan sampai peristiwa ini merusak semua apa yang selama ini kau bangun dalam kehidupan rohanimu. Saya sempat dalam hatinya, loh, ini kok malah seperti ini, enak betul dia ngomong gitu loh. Tapi setelah itu, Roh Kudus terus berbicara kepada saya. Ya, Roh Kudus terus membantu menolong saya. Dan puji Tuhan, ya sekalipun memang, ya saya akuin, saya tidak bisa melupakan dengan cepat. Tapi paling tidak, saya terus mengingat bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup anak ini. Dan saya percaya, ya, di dalam semua ini, ya, apalagi kita khususnya malam ini, kita sebagai kaum laki-laki, kaum pria tadi sudah disinggung Bapak Jimmy tentang bagaimana kehidupan doa kita sebagai kaum laki-laki. Karena kita sebagai imam, kalau kita kurang doa, kalau kita kurang bersekutu dengan Tuhan. Walaupun saya sebetulnya jujur saya sedih. Tapi kalau saya tidak kuat, bagaimana dengan istri anak saya yang satu ini? Justru kekuatan itu saya dapatkan ketika saya ada di kaki Tuhan. Ya, hanya itu sedikit saya bisa berbagi. Memang ngeri, memang jujur ngeri kalau kita sampai mengalami yang namanya tawar hati itu. Sungguh-sungguh ngeri. Benar-benar ngeri. Itu sudah saya alami. Istilahnya kalau
Istilah saya sudah jatuh tuh, saya sampai ngomong sama Tuhan, aku ini sudah jatuh Tuhan. Mau kemana lagi jatuhnya aku Tuhan? Saya cuma hanya bisa ngomong itu pada Tuhan. Tapi saya bersyukur yang ada Roh Kudus yang selalu menolong kita semua. Ya, puji Tuhan, itu sedikit yang bisa saya bagikan untuk kita malam hari ini. Wow, dahsyat Pak Andre, kesaksian yang hidup ya buat kita semua ini. Satu pengalaman yang sudah dialami, jadi ini benar-benar kita rasakan kalau kita dalam posisi Pak Andre. Sungguh butuh ketergantungan yang tinggi sama Tuhan ya Pak ya, supaya hati kita tidak tawar. Oke, yang terakhir saya persilahkan, ada yang mau berbagi lagi? Saya minta tolong Pak Paul deh. Pak Paul, silakan Pak. Ya, puji Tuhan. Bisa dengar suara saya? Sip, jelas Pak. Jelas, Pak Paul. Ya, terima kasih Pak Markus. Sama. Khotbah yang sangat menguatkan dan juga pernah saya alami. Ya, lebih kurang 20 tahun yang lalu, saya nyaris tawar hati. Nyaris tidak mau lagi jadi pendeta. Ya, kenapa? Karena saya melihat seseorang yang dekat dengan saya justru menghancurkan saya. Ya. Menghancurkan reputasi saya, kondisi saya. Di mana-mana saya dihancurkan, difitnah dan sebagainya. Ya. Dan secara duniawi saya berkata, udah balas dendam aja. Itu duniawinya ya. Ya, tapi karena anugerah dan kemurahan Tuhan, Roh Kudus memampukan saya, ya. Yang Tuhan minta adalah mengampuni. Ya. Saya ampuni, Saudara. Dan apa yang terjadi beberapa bulan kemudian terjadi satu pemulihan dalam diri saya. Ya. Terjadi pemulihan dalam diri saya, dan oleh anugerah Tuhan, kurang lebih 8 tahun kemudian, istri dari penfitnah ini ya datang ke rumah saya. Untuk apa? Minta maaf, Saudara, bahwa apa yang kami lakukan dahulu itu adalah hal yang menghancurkan reputasimu dan konditemu. Ya, dia minta maaf, bahkan dia mencium kaki saya langsung angkat dan istri angkat, ya, bahwa yang patut disembah hanya Tuhan. Nah, di sini saya melihat bahwa anugerah Tuhan itu amat sangat luar biasa, ya. Lebih kurang 20 tahun lalu di mana yang saya mau tawar hati, tapi oleh kekuatan Roh Kudus saya dimampukan untuk mengampuni, dan oleh anugerah Tuhan semua terjadi pemulihan dan kekuatan Tuhan tetap dinyatakan. Dan justru tatkala saya melepaskan pengampunan, disitulah Tuhan mengangkat saya, ya, memuliakan saya. Nah, oleh sebab itu sebagai kaum pria, saya berharap apapun yang terjadi, mungkin kondisi kita dihancurkan, reputasi dihancurkan dan sebagainya, ampunilah orang-orang yang melakukan itu. Saya yakin ada satu rencana Tuhan yang luar biasa supaya kita mendapatkan satu kekuatan yang luar biasa. Ya, terima kasih Pak Markus, materi firman Tuhan yang begitu luar biasa dan memberikan satu kekuatan, ya. Kuncinya adalah saya selalu ingat Om Isa, banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak berkat. Ya, sehingga Om Isa, dia melakukan semua, endingnya adalah happy yang luar biasa. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati lewat kesaksiannya. Saya persilakan Bapak Daniel. Terima kasih.
firman Tuhan yang sangat memberkati dan menguatkan kita semua. Pak Markus, terima kasih. Sama-sama Pak Daniel. Ya, ngeri sekali ya kalau kita sampai tawar hati itu menyerang hati kita, saudara. Ya, akibatnya itu ya bisa seperti tadi hamba Tuhan yang meninggalkan. Ya, padahal dia begitu luar biasa dalam pelayanan. Wah, jangan sampai itu terjadi ya saudara dalam kehidupan kita, menjadi doa kita. Kita bisa mengakhiri dengan baik, finishing well hidup semua seperti Ishak ya. Ada beberapa hal yang boleh memberkati saya tadi, ayat yang terakhir ya, bahwa kita perlu menjaga hati kita. Nah, tawar hati itu adalah efek dari luar ya saudara, akibat dari luar. Ya, tawar hati, iri hati, tinggi hati, itu semua akibat dari luar yang masuk ke dalam hati kita. Saudara, oleh sebab itu, yang dari luar itu pekerjaan si iblis yang hendak menghancurkan kita, karena tawar hati itu akan mengecilkan kekuatan kita, saudara. Oleh sebab itu, kita mau memperkuat yang di dalam, saudara. Ya, saya percaya begini, kalau yang di dalam ini kuat, maka yang kita dapat mengalahkan yang di luar. Yang di luar itu tidak bisa mengalahkan kita yang di dalam. Ya, tadi disinggung oleh Pak Markus bahwa kami tidak tawar hati meskipun tubuh lahiriah ini semakin hari semakin merosot, tetapi tubuh jasmaniah ini semakin hari semakin ya menjadi kuat. Oleh sebab itu ya di dalam ini batiniah ini saudara ya. Ya saya sungguh diberkati menjadi satu apa tadi rema buat saya bahwa yang di dalam ini yang masih kuat saudara ya. Ayat tadi Amsal 4:23 yang menutup tadi Pak Markus bahwa jagalah hati ya karena dari situlah terpancar kehidupan saudara. Jadi hati yang bagaimana kita yang perlu jaga, hati yang bisa memancarkan kehidupan. Ya kalau kita baca ayat sebelumnya 20, 21, 22 ya sebelum 23 itu adalah hati yang selalu dipenuhi firman Tuhan. Yaitu yang boleh menjadi bekal bagi kita. Jadi saya harapkan semua para pria-pria yang hadir malam hari ini di Zoom ini, ya ada beberapa yang minta izin karena ada pelayanan dan sebagainya malam hari ini nggak semua bisa hadir, saudara. Ya mari kita setia ya dengan selama pandemi ini yang ya kalau kita melihat keadaan bukan semakin baik, ya bukan hanya pandemi, ekonomi dan lain sebagainya yang membayangi kita, saudara, dan membuat kita takut. Itu yang dari luar, saudara. Saya percaya kalau kita setia, ya hari-hari Minggu kita bisa ibadah, ya online. Hari Kamis juga kita diperlengkapi oleh firman Tuhan. Mari, para pria-pria kita sebagai kepala rumah tangga, kita setia dalam Zoom ini. Ya, karena dibekali terus oleh firman Tuhan yang boleh menguatkan kita satu dengan yang lain. Dan hari Kamis yang akan datang, ya seorang hamba Tuhan, ya pembicara dari CMNI, ya dia banyak bicara di pergerakan pria, ya Pak Pendeta Ishak Tulus, mungkin saudara banyak juga yang tahu, ya gembala dari GPDI Bekasi, saudara, ya yang baru-baru ini juga dia, ya tapi dia diberikan kekuatan sama Tuhan, ditinggalkan oleh istrinya, saudara, ya Pak Ishak Tulus ini. Ya, Kamis depan akan hati kita dengan ya di Zoom Kamis. Doakan terus saudara supaya Zoom ini terus lanjut ya terus kita diperlengkapi oleh firman Tuhan supaya kita semakin kuat ya, tidak tawar hati tetapi kita semakin dekat melekat kepada Tuhan, semakin kita mengenal apa yang menjadi rencana dan kehendaknya bagi setiap kita semua. Tuhan berkati. Sekali lagi terima kasih Pak Markus. Saya kembalikan kepada. Oke, makasih Pak Daniel. Bro Haiki, silakan. Ada hal-hal yang harus disampaikan lewat kegiatan AMC, Pak. Oke, terima kasih Bro buat kesempatannya. Saya juga ucapin terima kasih buat Pak Markus. Firman Tuhannya sangat memberkati sekali ketika kita menghadapi sekarang ini, kita dengan tawar hati harus memiliki pandangan ke depan, menyadari Allah berserta kita, memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan,
dan memprioritaskan hidup kekekalan. Yang saya dapatkan malam hari ini, yang saya suka dengan kata makin suka sujud di kaki Tuhan. Saya percaya ketika kita belajar untuk sujud di kaki Tuhan, maka ada kekuatan Tuhan, maka ada pertolongan Tuhan yang menguatkan hati kita untuk kita tidak tawar hati. Mungkin itu aja, Bro. Makasih Pak Markus, makasih Pak Andre buat saksiannya juga. Ya. Oke, terima kasih Bro Eki. Ya. Sebelum kita tutup, ingatkan juga ya, bantu doa juga supaya Zoom ini tetap berjalan terus seperti yang tadi Pak Daniel katakan, supaya ingetin ke teman-teman mungkin yang nggak bisa daftar, tolong daftarin itu aja. Tuhan berkati, Bro. Oke, siap Bro, makasih Bro. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Daniel, tanggal 24 September yang Kamis yang akan datang, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ishak Tulus. Kemudian tanggal 1 Oktober akan dilayani oleh Bapak Pendeta Juli Ardianto. Pak Juli ya, ada di sini. Siapa ya? Oke, sekali lagi teman-teman yang nggak sempat ikut ibadah hari ini atau karena sinyalnya terganggu, nanti kita akan share linknya, tapi bisa lihat-lihat dulu di YouTube channel yang sudah kita upload di sana. Tinggal ketik aja AMC Bandung, maka itu akan kita lihat semua program ibadah online kita. Jadi sekali lagi AMC Bandung itu di YouTube channel. Kita bisa melihat kembali, kalau perlu di like dan di subscribe. Kenapa? Kalau itu orangnya banyak, itu lumayan kita bisa dapat endorse buat dana ibadah kita. Oke, itu aja yang ingin saya bagikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta Markus Lewi Santoso yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang menjadi berkat kekuatan pada kita semua. Sekali lagi buat kita semua, jangan pernah tawar hati. Mari kita tetap tenang, duduk di bawah kaki Tuhan, cari pengharapan di dalam Tuhan. Untuk doa penutup, saya mohon dengan hormat ada Bapak Pendeta Robi dari GPPS Marga Asih ya. Oke, Pak Robi. Oke, mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih saat malam hari ini Tuhan, kami boleh dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh mengingatkan kepada setiap kami sebagai hamba-hamba-Mu, untuk kami tidak tawar hati apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus yang selalu menolong kepada setiap kami, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada setiap kami sebagai hamba-hamba-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Markus Lewi Santoso yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan pakai dimanapun hamba-Mu melayani Engkau ya Bapa. Kami menyerahkan juga untuk teman-teman pelayanan maupun hamba-hamba-Mu yang ikut Zoom ini Tuhan. Biarlah melalui Zoom ini semua boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan minggu depan kami boleh kembali untuk berkumpul, untuk kami bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu juga berdoa, biarlah berkat damai sejahtera, sukacita, dan juga persekutuan di dalam arah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Robi. Silahkan dibuka videonya. Kita akan ambil sesi foto sejenak ya. Jangan malu-malu, tolong videonya di-on-in dulu. Silakan Pak Yusman. Oke, layar pertama. 1, 2, Isi jempol. 3. Jempol. Ya, sekali 1, 2, 3. Layar kedua. Satu. Oh, Kebun Hong nggak ada ya. Saya ini Kebun Hong. 1, 2,
3. Iya, siap. Oke. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Yang masih mau ngobrol boleh, Zoom-nya akan tetap dibuka dulu. Pak, selamat malam. Selamat malam semuanya. Tuhan berkati. Selamat malam Gorontalo, Banjarmasin. Iya, Pak Menurung, Horas, Pak. Selamat malam. Juli. Selamat malam Pak dan Pak Hendrawan. dan Pak Andreas semuanya. Selamat malam. Selamat malam semua. Haleluya. Oh, Pak Hendrawan ya? Ada Pak Hendrawan. Iya Pak Hendra, puji Tuhan. Malam. Yuk. Jadi, Pak Daniel, selamat malam. Selamat malam, Tuhan berkati. Ya, Pak Juli. Andri, Semuanya, selamat malam semua. Malam. Terima kasih Pak Markus untuk firman-Nya. Ya. Ya. Salam Magda. Ya. Oh, ini masih ada Pak Markus. Pak. Ya, Andri. Pak, share presentasinya bisa di-share, Pak. Kenapa? Nanti bisa di-share, Pak, materi yang tadi Bapak bawakan. PowerPoint bisa, nanti saya share di WA aja ya, Andri ya. WA, via WA aja Pak, buat teman-teman yang lain yang nggak sempat ikut juga. Siap. Baik ya. Pak, makasih Pak untuk pelayanannya, Tuhan memberkati. Sama-sama. Signalnya kadang-kadang muncul di sana. Oh iya, betul. Iya. Iya, terima kasih ya semua ya, Andri. Terima kasih, terima kasih semuanya. Malam Pak Bete. Malam semua. Beno Tamara maksudnya. Pak Bete nggak berani ngomong, di mute terus, lagi bete. Tong di mute wae tuh Pak Bete. Beta. Tong di mute, eta di on game. Oh. Mana kok beta? Biasanya ngobrol di WA, oke ya. Eta di mute keneh. Beta eta merah putih ya bendera. Eta di mute wae tuh. Pencet beta. Pencet. Oke, siap. Makasih semuanya. Selamat malam. Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Malam. Bapak Iwan. Malam semuanya ke Beno.